Shalom, selamat pagi semua. Silakan duduk. Ada tamu besar dari Wamena, Pak Amos Meda bersama istri. Berdiri dong. Orang hebat ini. Makanya belakang. Kepada panitia, saya sungguh bersyukur karena dapat kepercayaan untuk boleh bertemu dengan ibu bapak saudara semuanya. Tadi ada usul dari Pak Ayub, tolong semua yang ada di pinggir sayap kanan kiri geser ke tengah. Semuanya, ayo. Ya, geser ke tengah. Biar yang tengah saja. Ayo, Bapak Ibu, geser semuanya cepat. Yang ikuti dari rumah, kami ada di biak kota biak. Terus semuanya. Ya, silakan bergeser. Bapak, semuanya ke sini. Baik. Yang di belakang-belakang bisa agak maju. Tolong yang di rumah cek suaranya jelas atau tidak, menggaung atau tidak, beritahu nanti bisa kita arwah ya kan memberitahu. Kalau yang terbaca ya, komentar mereka soal suara ini karena menggema sekali. Baik. Kami datang bertiga. Pak Agus Mujiono silakan berdiri. Ini orang hebat, dosen, masternya 2, seorang mentor, seorang coach yang pembicara seminar. Puji Tuhan, setelah keliling banyak negara di dunia, Pak Agus milih mau menetap di Papua sekarang. Ini pertama kali ke Papua. Ya, besok kami akan menampilkan. Lalu saudara Steve Ponto, Riri Steve. Nah, nanti kita akan dengar kesaksiannya. Hidupnya luar biasa. Dia buta bukan sejak lahir. Karena ditabrak orang mabuk. Maka itu kalau Papua tidak berhenti untuk menyetop miras, korban akan terus berjatuhan. Nanti kita akan dengar kesaksiannya. Baik, kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya Bapak Ketua Majelis, panitia yang boleh berkumpul bersama-sama hari ini, suatu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Tema kita menentang sekali. Apa itu? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini pernyataan Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Saudara, kenapa celaka kalau tidak memberitakan Injil? Kita baca dulu Roma 1 ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Ya, Roma 1 ayat yang ke-16. Kenapa kalau kita tidak memberitakan Injil itu celaka? Karena ada konsep ini. Tolong baca sama-sama, saya tidak hafal Alkitab. 1 Roma 1 ayat 16. Arwah ada yang beritahu suaranya bagaimana? Cukup jelas? Oke. Enggak yang di rumah saya tanyakan, ini live streaming. Ya, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara perhatikan firman ini. Satu-satunya hal yang pernah tertulis di buku di dunia ini, satu-satunya yang ada kata siapa yang bisa menyelamatkan semua orang. Saudara perhatikan kalimat ini. Sebagai manusia hidup, mana lebih penting, uang atau keselamatan? Jelas. Nah, sayangnya kata keselamatan itu sudah dirusak, maaf, oleh teologi. Sehingga kata keselamatan itu mengkerucut, kalau kamu nggak jadi Kristen, kamu nggak selamat. Nah, ini yang rusak. Maaf saya harus berkata ini. Dan di dalam keselamatan yang teologi percaya, itu pun dibagi-bagi lagi. Jangan ada yang tersinggung dulu, dengar dulu sampai saya selesai bicara, baru kita mau diskusi. Orang Advent berkata,
membingungkan orang. Maaf, saya berkata betul atau salah supaya kita setuju. Di dalam gereja sendiri terjadi banyak pertentangan tentang doktrin. Dan ini usaha iblis untuk merusak arti keselamatan itu sendiri. Yang mana kata keselamatan itu, baik yang bisa bahasa asli, baik yang bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, baik yang sudah menguasai ahli Alkitab, teolog, renungkan. Semua orang yang tahu kebenaran keselamatan, maka cuma satu konsepnya. Dan hari ini di tanah Papua, di kota Biak, kita boleh memperingati 165 tahun Injil tiba di tanah ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti arti keselamatan yang Tuhan maksudkan, bukan yang doktrin katakan. Beda. Jelas ya? Apa itu keselamatan? Apa itu diselamatkan? Kita pindah dulu. 1 Timotius 2 ayat 4. Satu-satunya ayat di seluruh Alkitab, saya ulangi, satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang menulis apa itu kehendak Tuhan. Saya masih ingat satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus sampai keringatnya bercampur darah. Dan itu jadi doa kita di gedung jemaat, itu jadi lagu wajib kalau kita memperingati Jumat Agung. Bukan kehendakku yang jadi, tapi ayo teruskan, kehendakmu yang jadi. Nah, apa itu kehendak Tuhan itu apa? Gereja-gereja Pentakosta mengajarkan kalau jemaat ingin tahu kehendak Tuhan, doa puasa. Ternyata kehendak Tuhan tidak perlu kita cari dengan doa puasa, kelamaan dan repot. Sudah tertulis. Maka itu mari kita baca sama-sama 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan atau pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus sendiri. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Mana dosa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, saudara perhatikan, satu-satunya ayat di Alkitab, saya bilang lagi, yang memberitahu bukan cuma gereja tapi manusia apa itu kehendak Tuhan. Apa tadi? Papa menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Maaf, teologi dan doktrin merubah konsep itu. Yang menghendaki supaya semua orang dikristenkan. Nah, ini masalah. Saudara mulai hari ini harus mikir. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang pernah tertulis Tuhan ingin semua umat manusia beragama Kristen. Tidak ada. Saya kan buat suara kaget, tapi kalau suara kaget jangan berkata ini pendeta ngawur. Mikir baik. Saya mau tanya, siapa yang melihat fakta? Nggak usah jauh-jauh. 4 tahun terakhir, fakta ya. Pelaku-pelaku kejahatan di dunia ini adalah orang-orang beragama.
Renungkan, iya atau tidak? Betul sekali. Perang yang tidak bisa berhenti sampai hari ini, perang agama. Dalam agama ada hukum yang mengerikan. Membunuh orang yang tidak seagama itu tidak berdosa. Loh ya atau tidak? Loh saya tanya dulu, Ya. agama. Kalau sudah dengar kata pencucian uang, money laundering, itu unsurnya negatif atau positif? Pencucian uang. Saya jawab, itu negatif atau positif? Negatif. Lihat, kalau KPK sedang operasi tangkap tangan, pasti ada buntut, ada ekor pencucian uang. Ngerti nggak kata pencucian uang? Hasil merampok uang rakyat, uang negara yang dirampok oleh para pejabat, termasuk pejabat Kristen itu yang tidak bertobat, maka KPK akan menelusuri uang ini dicuci di mana, uang hasil rampokan itu dibersihkan di mana. Siapa yang tahu? Dalam agama. Yang Islam memberi sumbangan ke masjid, perampok pejabat Kristen memberi sumbangan ke gereja. Lo coba iya atau tidak? Lo sini saya minta saran sependapat dulu. Jadi agama ini kejam, jahat, karena semua agama, termasuk agama Kristen, itu buatan setan, karena bisa membunuh orang lain. Maaf, lihat sejarah. Siapa pembunuh para pengikut Luther? Jawab, orang Katolik. Siapa pembunuh pengikut Anabaptis? Orang Protestan. Dan seterusnya. Lihat Islam, Sunni dengan Syiah, satu kitab suci. Irak dan Iran, negara tetangga itu perang terus sampai hari ini karena beda aliran. Saya nggak tahu yang Syiah mana, yang Sunni mana antara Irak dan Iran. Lihat Irlandia Utara, nggak pernah aman sampai hari ini. Perang antar siapa? Irlandia Utara. Coba jawab. Katolik dan Protestan. Itu bunuh-bunuhan sampai hari ini nggak selesai. Berapa kali saya ikut seminar misi, saya jadi pembicara. Maaf, pasti akan buat orang kaget. Misi gereja luar biasa. Teori misi, alat-alat misi, pakar-pakar misi luar biasa. Nah, tiap kali saya diundang, saya selalu berkata satu hal saja. Percuma kita bicara misi. Loh, kenapa percuma? Hanya ada satu yang penting. Sebelum gereja mampu meyakinkan manusia di dunia, dengar ya, sebelum gereja mampu meyakinkan manusia di dunia bahwa Tuhan Yesus itu bukan pendiri agama Kristen dan Tuhan Yesus sendiri bukan orang Kristen. Saya minta saudara jawab, kalimat saya ini betul atau salah? Yesus orang Kristen? Loh, jawab dong. Yesus orang Kristen? Dia beragama Kristen? Tolong jawab. Tidak. Tidak. Kata Kristen hanya tertulis 3 kali di Perjanjian Baru. Yang satu yang saya mau bahas, 28 pasal Kisah Para Rasul. Itulah satu-satunya metode misi yang paling hebat. Maka itu saya berkata kepada banyak rekan saya, kalau bicara misi, jangan pakai teori hamba
menulis kepada kita, jangan keluar dari teori misi surgawi yang tercatat di 28 pasal Kisah Para Rasul ini. Dan saya berkata kepada teman-teman saya yang tertulis 28 pasal saja belum kita kerjakan semua, sombong kali kita nambahin dari yang lain-lain lagi. Ngerti nggak kalimat ini? Betapa salahnya. Jadi misi yang benar, beritakan Injil yang benar harus pakai pola Kisah Rasul 1 sampai 28. Karena itu misi yang benar, itu pola yang benar. Kenapa? Saya selalu mikir kapan gereja mampu meyakinkan dunia bahwa Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Saya beri contoh, maaf, mau nggak ada orang Hindu didatangi orang Buddha untuk diajak masuk Buddha dengan cerita soal agama Buddha? Jawabannya mau tidak, jawab. Tidak. Jadi semua orang yang sudah beragama sulit untuk diajak pindah ke agama lain. Walaupun kasus diantara kita menyedihkan, berapa banyak anak-anak perempuan kita, anak majelis, anak hamba Tuhan, menjual imannya karena kawin. Betul atau salah kalimat ini? Nah, selama kita menyebut nama Tuhan Yesus kepada orang yang kita mau injili, berarti pada orang yang belum Kristen, maaf seperti kata, mereka mudah terima atau menolak begitu dengan nama Yesus? Karena mereka tahu ini Kristen. Ya, betul. Nah, kata Kristen yang ada di 28 pasal Kisah Para Rasul itu hanya ada di pasal 11. Jadi kata Kristen di kitab Injil yang paling hebat yaitu Kisah Rasul ternyata hanya disebut satu kali, pasal 11. Dan lebih kacaunya lagi, yang menyebut kata Kristen bukan murid-murid Tuhan Yesus, tapi tentara Roma. Bahkan dalam sejarah gereja zaman itu, kalau orang mendengar kata Kristen itu ejekan. Kristen itu identik zaman itu ya, pemberontak. Kata Kristen di zaman Kisah Rasul itu separatis. Coba jujur, di masa sekarang ini kalau kita mendengar, oh itu kelompok separatis, artinya apa? Lalu coba saya tanya, artinya apa kelompok separatis? Pemberontak, melawan pemerintah. Nah, buat orang Roma, murid-murid Yesus itu dicap pemberontak, melawan pemerintah, separatis. Jadi zaman itu kalau ada orang menyebut Kristen, itu semua ketakutan. Wih, jangan dekat-dekat, ini orang berbahaya sekali. Sedih hati Tuhan, kata yang artinya sangat jelek dan kebencian Tuhan jadi mendunia. Saya tanya, sepengetahuan kita semua, dari dalam 28 pasal kitab Para Rasul, julukan yang paling dominan, yang paling banyak tertulis di 28 pasal itu untuk kita pengikut Yesus itu apa? Ayo jawab yang macam saya. Murid. Itu ribuan kali di 28 pasal itu. Bukan Kristen. Kristen itu jelek. Murid. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Tiap kali kita mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Ayo, jangan bilang makan, apa sih? Begitu mendengar kata murid, mikir belajar. Jadi kalau kita ini murid Yesus, pasti hobinya belajar.
dan belajar tidak ada yang lain kecuali firman Tuhan. Maka itu sejarah gereja mencatat, baik di tanah Papua, baik di tanah Minahasa, Sangir, tanah Batak, dan banyak semua daerah Kristen, tanah Maluku, Timor, Flores. Pertama-pertama Injil masuk, pasti yang datang duluan adalah guru-guru. Betul tidak? Itu sejarah. Zaman itu pendeta masih jarang, karena belum ada sekolah teologi, tapi guru. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada 3 suku saja yang masa-masa Injil pertama tiba di Nusantara, belum di Indonesia. Guru-guru itu kebanyakan orang Maluku, betul? Orang Minahasa, orang Sangir, betul tidak? Maka itu tahun berapa ya? Tahun 80-an saya terlibat dalam misi yang unik, mencari sebuah kuburan di tanah-tanah Kristen ini. Maka itu saya tahu, ternyata di semua daerah Kristen pasti ada banyak nama marga Fam Maluku, Fam Sangir, Fam Minahasa yang mati di tanah misi karena jadi guru Injil. Dan waktu itu gereja belum diutamakan, tapi pendidikan dan sekolah diutamakan. Coba betul atau betul? Lihat Bapak misi Papua, Dominikana, dia nggak mikir gedung gereja, dia mikir sekolah. Maka itu sekolah guru pertama yang didirikan oleh Dominikana, saya lupa, di Surui atau di Masion? Saya ingat, Surui atau Masion? Pokoknya salah satu itu Masion ya. Masion. Kenapa jauh-jauh orang Belanda ini didirikan sekolah? Karena murid. Yesus tidak cari pengikut, tapi cari murid. Saya harus bongkar kerusakan misi. Saya bertanya, sepengetahuan kita semua, praktek-praktek animisme, atau kata animisme, itu yang paling banyak di Indonesia ini, di daerah Muslim atau daerah Kristen. Ayo jawab, ini fakta. Loh, saya tanya, tolong jawab. Mulai dari tanah Batak sampai ke Toraja, sampai ke Sangir, Minahasa, Maluku, NTT, termasuk Papua. Mengapa daerah-daerah Kristen ini praktek animismenya cukup? Kenapa beda dengan Muslim? Kerajaan-kerajaan tertua di Nusantara itu kerajaan Hindu, baru kerajaan Buddha. Tapi begitu Islam masuk, mereka berubah. Nah, ini sejarah. Saudara pendengar kata suku Tengger di Jawa Timur, Gunung Bromo. Saudara pendengar suku Osing di ujung Jawa Timur, daerah Banyuwangi. Maaf, saudara tahu orang Bali. Nah, Tengger, Osing, Bali itu dalam sejarah adalah pengikut warga kerajaan Majapahit yang tidak mau jadi Islam, dan mereka pindah tempat. Saya cerita ini supaya saudara tahu. Tapi yang lain, contoh kerajaan Demak Kudus itu sampai hari ini mereka punya adat yang aneh, beda dengan yang lain. Orang Kudus, orang Demak tidak pernah makan sapi. Aneh bukan? Karena mereka dulu Hindu. Nah, sapi adalah kendaraan dewa Siwa, maka itu dihormati. Saya mau cerita ini supaya saudara tahu bedanya
dengan Injil di bagian ini. Mengapa di daerah-daerah Kristen praktek animisme masih kuat? Karena Injil tidak bekerja dengan sempurna. Loh, kok bisa? Maaf, semua misi Eropa yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu, hanya akan kirim uang untuk mendanai para misionarisnya kalau jumlah baptisannya banyak. Jadi angka orang yang dibaptis itu dilaporkan ke pusat misi mereka di Eropa. Nah, dengan jumlah itu uang akan dikirim. Dan akhirnya ini yang menyedihkan. Injil yang diterima oleh saudara kita di daerah-daerah Kristen ini ternyata hanya karena untuk dapat uang dan orang dibaptis tanpa mengerti arti keselamatan. Karena uang yang masuk, sehingga orang-orang tua kita yang pertama-tama jadi Kristen tidak bisa mengajarkan kebenaran yang utuh karena nggak diajari oleh para misionaris itu. Beda dengan Dominikaner, saya itu kiriman hidupnya luar biasa, tegas. Saudara, maka akhirnya di daerah-daerah Kristen ini orang mengaku Kristen tapi tidak mengenal kebenaran, hanya pindah agama saja. Ini sejarah. Maka itu kata diselamatkan tadi Roma 1:16 hanya Injil. Lepaskan dari kekristenan. Hanya Injil yang mampu menyelamatkan semua orang. Nah, di dunia ini tidak ada benda apapun, lembaga apapun, barang apapun, sesuatu apapun yang berani ditulis kalau kamu makan obat ini, kalau kamu minum ramuan ini, kalau kamu melakukan ini, kalau kamu pakai sepatu ini, kalau kamu pergi dengan kendaraan ini, kamu pasti selamat. Ngerti nggak contoh ini? Ada nggak yang berani berkata pasti selamat kalau kamu makan, minum ini, makan ini, konsumsi ini, pakai ini? Rasanya ada tidak? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Ini penting pertanyaannya. Perusahaan-perusahaan terkenal di dunia sekalipun nggak mungkin berani menambahkan kata pasti selamat kalau kamu pakai barang kami, pakai ini. Kenapa? Karena keselamatan tidak sendiri, bukan cuma itu, kamu dituntut. Lo betul tidak? Kamu dituntut. Maka itu saudara perhatikan. Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Injil. Maka itu ada kata celakalah. Ini kan gak enak sekali. Maka itu konsep Injil yang sudah benar. Apa itu keselamatan yang sudah rusak oleh karena doktrin? Akhirnya munculnya kamu jadi Kristen. Salah. Kenal Yesus dulu sebagai kebenaran, nanti hidup itu diubah oleh kebenaran itu, oleh Injil itu. Oke. Keselamatan, coba kita buka Kejadian 1:26. Inilah ayat pertama di seluruh Alkitab. Siapa manusia itu sesungguhnya? Ini ayat yang pertama. Siapa manusia itu? Ternyata manusia itu punya konsep yang luar biasa. Manusia. Baca 1, 2, 3.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia yang mari baiklah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya manusia berkuasa menaklukkan, menguasai seluruh bumi ini. Stop. Nah, ini keselamatan. Jadi pada awalnya manusia itu hebat atau tidak? Hebat. Sehebat siapa? Sehebat Tuhan, karena dijadikan serupa gambarnya, menurut gambarnya. Nah, sekarang saya tanya, hari-hari ini manusia seperti siapa? Gambar siapa? Setan. Susah benar jawabnya. Belum betul tidak? Saya beri contoh, jangan tersinggung. Sering nggak kita lihat anjing rebutan tulang? Terus saya tanya, coba jawablah. Sering. Tapi mereka bunuh-bunuhan tidak? Nah, kalau manusia lihat berebut cewek, bunuh-bunuhan. Masalah babi, bunuh-bunuhan. Berarti siapa lebih beretika? Coba jawab, nggak usah tersinggung. Nah, contoh lagi, binatang kalau sudah kenyang, kasih makan yang mereka suka, dimakan tidak? Tidak. Kalau kita Sikap. ya itu masalahnya. Nggak serius. Kalau saudara pernah baca kitab Ratapan, sebentar. Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Coba baca. Ini ayat aneh sekali. Ini binatang loh, saudara, kita belajar. Kidung Agung 2 ayat 7. Maka itu kalau kita tidak tahu kebenaran, hidup ini celaka. Kalau kita nggak tahu Injil, hidup ini lebih jahat, lebih kotor dari binatang. Maaf saya berkata. Udah, Kidung Agung 2 ayat 7. 1, 2, 3. Kusumpahi engkau, hai putri-putri Yerusalem, itu gereja, demi kijang-kijang dan rusa betina di padang. Terus, jangan kamu membangkitkan cinta dan janganlah kamu membangkitkan cinta dan apa itu? Menggerakkan cinta sebelum diingininya, sebelum waktunya. Oh, pertama saya belajar ayat ini saya marah dengan Bapa di surga. Masa gereja disumpahi demi binatang? Apa nggak ada yang lebih halus lagi? Yang jawab biologi. Mari kita bongkar ayat ini. Ini Injil. 3, 1. Binatang punya musim kawin tidak? Punya. Ya, Tuhan atur. Kalau mereka nggak diatur musim kawin dan musim kawin mereka kayak kita kalau penuh di dunia dengan mereka. Betul tidak? Mereka kawin terus, beranak terus. Nah, dari sini kita belajar binatang bisa kendalikan nafsunya, manusia sulit. Betul? Yang kedua, di alam bebas binatang-binatang itu telanjang atau pakai celana? Ini pertanyaan boleh. Ya. Ayo, di alam bebas binatang-binatang itu telanjang atau pakai celana? Telanjang, siapa mau pakai celana mereka? Siapa mau jahit? Tapi ini yang kita belajar. Telanjang bulat di alam bebas. Kalau belum waktu kawin, mereka nggak pernah birahi. Tapi kita ini kurang ajar, pakai celana masih kurang ajar. Maaf. Ya, betul. Berarti antara kita dengan mereka siapa lebih punya aturan? Ya, ayo jawab ini fakta, jangan tersinggung. Siapa lebih punya aturan? Kita sambil tertawa, tapi ini pukulan berat buat manusia. Yang ketiga, binatang itu nggak pernah sekolah, tapi mereka kenal spesiesnya. Berarti pada
Ada nggak sapi birahi dengan kerbau? Anak nyampai. Betul tidak? Ada nggak kuda birahi dengan kambing? Ngerti contohnya? Ada nggak ayam birahi dengan burung? Lihat di laut bebas. Mana bisa kuda kawin dengan segala dengan goropa? Lo ngerti kan istilah ini? Yang namanya manusia kurang ajar dan minta ampun, tabrak saja. Lu betul atau salah? Nah ini cara kita belajar Alkitab. Kusumpaikan hai putri-putri Yerusalem. Maka itu dengan kebenaran ini, rendahkan hati. Cobalah sesekali kita masuk ke kandang binatang, belajar dari mereka. Amin. Sebab mereka lebih tahu aturan dari kita. Loh, betul atau tidak? Malu kita ini sebagai manusia. Nah, mengapa hidup ini bisa kacau? Karena bukan gambar Tuhan yang nyata di hidup ini. Maka itu kalau ada orang berkata, kamu kok kayak binatang? Salah, binatang tidak begitu. Kita lebih kurang ajar dari binatang. Lo betul tidak? Ayo kita berubah mulai hari ini. Jadi bagaimana wujud manusia yang pertama dijadikan Tuhan? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Hebat. Tapi sekarang berubah, dosa merusak. Nah, kata diselamatkan dan menyelamatkan, tolong itu artinya manusia yang sudah rusak ini oleh kekuatan Injil dikembalikan ke posisi semula, supaya kita serupa siapa tadi? Serupa yang menciptakan. Coba saya pakai bahasa ilmiah sedikit. Kalau sudah mendengar kata kreatif, muncul apa di benak kita? Kreatif. Ayo coba. Ayo kata kreatif itu sebenarnya ya menciptakan suatu apa lagi? Ayo kreatif. Banyak ide. Banyak ide. Apalagi satu lagi kreatif. Ingat ada saudara kita di Sulawesi belum lama bisa buat pesawat terbang padahal cuma kelas 3 SD. Lu keren gak itu? Keren. Saya begini, banyak orang-orang merasa lebih hebat. Nah ketika saya tahu dia dibawa oleh angkatan udara untuk tujuan pesawat-pesawat yang ini teknologi ini, saya bilang rusak orang. Harusnya biarkan dia berkembang dengan aslinya dia. Jangan dipengaruhi dengan yang sudah dibuat oleh orang lain. Karena buat saya sendiri itu kaku. Kalau buat mobil, saya masih bisa terima. Ini terbang loh saudara. Ya betul enggak? Cuma kelas 3 SD. Buat saya kagum sekali. Apa yang ada di otaknya? Banyak orang bisa buat motor, banyak. Buat mobil, mesin mobil banyak. Tapi ini terbang. Luar biasa. Saya nggak tersaran dari bagaimana. Mudah-mudahan dia nggak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang. Sebenarnya asli dulu. Oke. Kenapa manusia bisa kreatif? Karena anaknya sang kreator. Siapa kreator itu? Tuhan. Nah, salah satu bentuk manusia serupa dan segambar dengan yang menciptakan dalam kreativitas. Binatang bisa kreatif tidak? Tidak. Binatang itu pintar, tapi nggak kreatif. Kalau binatang itu kreatif, pasti mereka makannya menunya ganti-ganti tiap hari. Kalau binatang itu kreatif, pasti ada bebek renang kayak dada, kayak punggung, kayak apalah. Kalau binatang itu kreatif, nanti ada sapi khusus bahasa Inggris. Ada kuda belajar matematika. Nggak ada, mereka nggak kreatif.
Yang kreatif cuma kita, karena kita anaknya Kreator. Kreator. Ini bedanya, ini salah satu saja. Jelas ya betapa hebatnya kita. Nah, kita dirusak. Kreativitas yang adalah milik sang kreator diubah oleh manusia jadi kreatif untuk maling, merampok, berzina, membunuh, buat ekstasi, narkoba. Itu kreatif loh saudara manusia. Betul sekali. Betul tidak? Tapi untuk yang salah. Maka itu Injil saja. Tidak ada yang lain yang pernah ditulis oleh manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Injil. Apa itu? Diselamatkan tadi artinya apa? Diselamatkan artinya apa? Dikembalikan ke format semula. Nah, kalau saudara suka main komputer, handphone, harus di restart. Loh, saya tanya, pernah nggak handphonenya hang? Ya. Karena isinya enggak itu jadi handphonenya kepenuh. Pasti dia bakal di restart, karena di format ulang. Nah, Injil itulah kekuatan Tuhan yang bisa merestart seorang manusia rusak kembali sebagai ciptaan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itu kalau kita tidak memberitakan Injil, kita celaka, karena kita akan mencelakai orang lain. Loh, betul tidak? Orang-orang yang ketemu kita hidupnya nggak bisa berubah. Kemarin kami oleh saudara di Manokwari diinapkan di Hotel Astor. Hari kedua, kamar kami diketuk. Saya dengan istri harus istirahat. Pak Agus sudah ke Mansinam. Oh, ternyata kamar kami mau dibersihkan jam 10 lewat. Begitu petugas ini ngetuk yang musuh, namanya Risa. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Saya sampaikan, dia kaget. Tapi karena dia masih kerja, saya nggak boleh ngomong. Roh Kudus bicara, itu kekuatan Injil. Nah, sore kami balik terlambat, dia sudah selesai kerja. Dan dia minta bisa ketemu saya. Kemarin kami harus check out karena mau ke Biak. Dia masuk jam 7. Nah, kami seharusnya berangkat sebelum jam 7. Karena kemarin pagi di Manokwari kami masih ada pelayanan sebuah perusahaan. Karyawannya minta mendengar firman. Saudara, anak ini datang. Oke, dia mulai saya Pak, kalau gitu saya akan masuk lebih pagi sebagainya. Kemarin pagi dia datang sebelum pembicaraan. Saya doakan dia, saya nggak ngajak dia jadi Kristen. Hidupnya dirubah. Tadi pagi dia masih kasih salam saya. Dia bilang, Papa masih di Biak Mas. Besok baru kenal. Ini konsep yang luar biasa. Seorang satpam di Surabaya, saya 2 minggu lalu di Surabaya, namanya Rahmat. Tadi pagi dia kontak saya, dia tahu lewat selebaran karena dia sudah kontak dengan sosial media saya, Facebook saya, Instagram saya. Dia bilang, Papa akan datang ya tanggal 13 Surabaya? Iya. Saya akan cuti, saya minta libur. Jangan. Saudara, ini satpam musuh. Hari itu dia bilang, saya akan nemani Papa saya. Karena dia merasa ada sesuatu setelah jumpa saya dalam hidup. Itu kedahsyatan Injil yang luar biasa, bisa merubah orang, yang mampu menyelamatkan. Kata itu penting. Oke. Kita buka Roma 5 mulai ayat 12. Nah, saya akan sharing, bagikan ilustrasi ini. Siapa yang belum tahu virus corona hari-hari ini? Kalau saudara nggak pernah dengar virus corona, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Cuma aneh gitu aja. Dan itu ngapain tiap hari? Betul tidak? Itu virus yang membuat dunia ketakutan
Ya, puji Tuhan di Papua masih nggak pernah lihat orang pakai masker. Dia tutup mulut, tutup hidung. Di banyak kota-kota besar virus ini mengerikan. Penularannya cepat dengan cara apa saja. Apa judulnya? Roma 5 ayat 12 berikutnya baca. Adam dan Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar Adam dan Kristus dengan saya ganti virus corona dan virus Injil. Saudara, pertama kali saya kena malaria di Papua sampai diinfus 3 hari. Ini ingatan sekolah minggu muncul. Gini saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan lu bawa nyamuk hari ini? Lo ngerti kan? Ini pikiran sekolah minggu. Itu kan gara-gara nyamuk ini. Saya kena malaria. Lo yang ketiga, bayangkan di tubuh nyamuk yang sekecil itu. Jangan tersinggung ya kalau saya ngomong. Seringkali tai hidung kita lebih gede daripada nyamuknya. Kok gak ada yang setuju? Bayangkan nyamuk sekecil itu. Kalau di dalam tubuhnya ada virus malaria, ada larvanya, manusia jutaan kali lebih gede dari dia. Tahu? Saya sering bandingkan begini. Siapa tahu yang belajar biologi, paling panjang umur nyamuk itu berapa hari? Jangan minggu loh. Kalau umur mingguan nanti semua kita sudah habis kena mereka. Berapa hari umur nyamuk? Paling panjang 3 hari. Lebih kalau 5 hari ya. Nah, bayangkan usia 5 hari bisa membunuh kita. Kurang ajar gak barang sama ini? Loh, ngerti? Yang kedua, luas wilayah jangkauan nyamuk. Siapa tahu nyamuk Samoa tidak akan sampai ke Biak Barat terbangnya. Lu ya atau tidak? Saya tanya, mampu nggak terbang sampai Biak Barat dari Samoa? Cepat jawab. Tidak, kecuali naik taksi jadi. Loh, ini logika anak sekolah minggu. Coba saudara tahu. Bayangkan nyamuk yang ruang geraknya cuma sekian meter persegi saja, umurnya pendek, badannya jauh lebih kecil dari kita. Tapi kalau nempel, siapa pernah ngitung? Tiap kali nyamuk nempel ke tubuh kita, itu berapa menit baru rasa? Lu kok gak jawab? Gak ada 1 menit. Kalau 1 menit itu udah badak itu gak rasa gigit nyamuk aku. Ngerti? Ini loh yang saya mau belajar. Nyamuk yang interaksi dengan manusia cuma detik. Kalau dalam tubuhnya ada virus malaria, virus demam berdarah, bisa merubah hidup manusia. Seharusnya gereja murid Yesus yang punya virus Injil. Kalau kita interaksi ke orang, ayo, ya paling suka ngomong itu. Kalau telepon, panas kuping kanan, pindah kuping kiri, panas kuping kiri, pindah kuping kanan. Ada tidak jawab? Banyak. Harusnya orang yang kita tempeli, ngerti nggak ilustrasi ini? Harusnya jadi apa? Ketularan. Karena di darah kita ada virus Injil. Maka itu kalau kita mengaku murid Yesus, orang percaya, kalau ditanya orang biak, sejak kapan ibu atau bapak jadi Kristen? Sehingga saya bandara biak belum ada. Itu bandara dibangun tahun Perang Dunia Kedua itu. Ngerti gak? Bukan soal berapa lamanya jadi Kristen atau jadi murid Yesus. Pertanyaannya, berapa banyak dampak orang berubah kembali seperti format semula waktu diciptakan ketika mereka ketemu kita. Ngerti konsep Injil? Konsep Islam? Oke, ayat 12 kita Roma kita baca. 1
1, 2, 3. Hal itu sama seperti dosa telah masuk Sebab itu sama seperti dosa telah masuk kemana? Ke dunia. Terus satu orang. oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Injil masuk ke tanah Papua oleh 2 orang yang taat kepada Tuhannya, meninggalkan kemewahan dan kenikmatan negara Jerman. Hamba Tuhan Wogo dan Yesla, sejarah berubah ke tanah Papua. Lanjut. Dan oleh dosa itu yang dibawa berapa orang? Satu orang. Siapa dia? Adam. Maka oleh dosa itu terus Juga maut. dan maut. demikianlah maut itu telah menjalar Nah, demikianlah maut yang karena dosa itu telah apa? Menjalar ke berapa orang? semua orang. Apa kata lain menjalar? Menyebar. Menular. Nyamuk malaria di Papua gak pernah sekolah Injil, gak pernah sekolah teologi, tapi mereka rajin menginjil. Lo boleh gak saya pakai ilustrasi ini? Jawab ya atau tidak? Maka itu kita sekolah Injil, sekolah teologi, kok kalah dengan nyamuk? Boleh gak saya pakai kalimat ini untuk menjelaskan ayat ini? Ingat, konsep dosa dihapus oleh darah Yesus. Tolong perhatikan, konsep dosa dihapus oleh darah Yesus. Saudara pernah sadar bahwa itulah konsep transfusi darah pertama di dunia? Loh, iya atau tidak? Itu serius. Transfusi darah pertama di dunia itu fakta. Yesus mati untuk kita dan darahnya ditransfusikan ke kita. Pernah dengar? Ini saya lagi menangani satu kasus di Balikpapan, kasihan anak. Dia pernah sakit. Nah, rupanya PMI nggak jelas transfusikan. Ternyata darah yang dimasukkan ke tubuhnya ada AIDS. Aduh, kasihan sekali. Masih muda, baru 25 tahun. Saya beri semangat dia untuk usaha. Saya bilang, kamu nggak masalah. Percaya kesehatan. Nah, istilahnya. Kalau kita transfusi darah, berarti semua yang dalam darah itu masuk ke tubuh kita. Nah, kalau kita ditransfusi darah Yesus, berarti di darah kita ada virus apa? Virus Injil, virusnya Tuhan Yesus. Kalau dosa saja yang dibawa oleh satu orang, sekarang yang hidup di dunia 7 miliar lebih, yang sudah mati sejak Adam berapa miliar lagi, nanti akan lahir setelah kita berapa banyak lagi. Hebat nggak dosa itu? Hanya dibawa oleh satu orang, virusnya nyebar sampai hari ini. Nah, Roma 5 ayat 12 sampai 19, Paulus menulis perbandingan Adam dan Kristus. Dia mau menjelaskan kepada dunia, kalau Adam membawa dosa, dunia dengan cepat jadi dosa. Yang seharusnya Kristus Yesus datang membawa Injil, maka seharusnya dunia lebih cepat terima Injil. Tapi mengapa Kristus kalah dengan Adam? Mengapa virus Injil kalah dengan virus dosa? Dan Roma 5 ini akan menjawabnya. Coba saya beri contoh. Adam dengan Kristus, siapa lebih kuat, siapa lebih hebat, siapa lebih berkuasa? Yesus. Ya jelas Kristus. Yang dibawa Adam virus dosa, yang dibawa Kristus virus Injil. Antara dosa dengan Injil, siapa yang lebih kuat dan berkuasa? Tapi siapa yang kalah? Kristus. Virus dosa, virus Injil, siapa yang kuat? Nah, kenapa?
Saya beri contoh. Narkoba. Ngeri. Saya tunjukkan fakta-fakta. Antara narkoba dengan Injil, mana lebih laku? narkoba. Jawab cepat, ini mikir. Mana lebih laku? Narkoba. 2. Antara Injil dengan narkoba, mana yang pakai iklan? Injil. Injil. Narkoba kenapa pakai iklan? Ketangkap nanti. Roy, ada masalah? Kenapa Roy? Mati itu. Oh mati. Lanjut. Kenapa? Lanjut. Sudah. Sudah lanjut. Panggil ini. Ya. Yang ketiga, mana yang mahal, mana yang gratis? Injil gratis. Ayo, narkoba dengan Injil, mana yang mahal, mana yang gratis? Narkoba mahal. Injil gratis. Injil gratis, narkoba Mahal. Yang keempat, dampak. Dampak Injil apa? Dampak narkoba. Taruh ada masalah? Kenapa? Maaf ya sebentar. Maaf. Oh, ulang lagi. Udah belum? Maaf ya, yang Instagramnya sinyal ya. Oh iya. Facebooknya enggak ya Facebook? Kenapa ini? Maaf. Ya. Tuhan tolong Tuhan. Maaf ya, yang lebih lewat Facebook. Nah ini saya ulangi lagi supaya mengikuti dari Instagram tidak terpotong. Narkoba dengan Injil, mana yang pakai iklan? Injil. Ayo, pakai iklan. Saya tanya, untuk penginjilan di Biak ini berapa ratus juta itu panitia keluar spanduk untuk macam-macam. Oke. Mana yang lebih mahal? Narkoba atau Injil? Narkoba, Injil gratis. Dampak. Mana yang dampaknya mempengaruhi ubah hidup orang, menyelamatkan orang? Injil atau narkoba? Injil. Narkobanya membunuh. Nah, sampai di sini logikanya harusnya mana yang dilakukan, narkoba atau Injil? Injil. Faktanya Narkoba. nah, berarti begini, agen-agen dosa lebih pintar dari agen-agen Injil. Kata kalimat ini, saya tanya gitu, kalau saya bicara bisnis, sales, pernah dengar kata sales? Para penjual itu, ternyata salesnya dosa lebih pintar daripada sales Injil. Nah, yang paling akhir ini penting. Antara narkoba dengan Injil, yang punya sekolah. Injil. Nah, saya tanya kok. Injil. Ayo, Injil dengan narkoba yang punya sekolah siapa? Injil. Tapi yang berhasil siapa? Ini loh masalahnya, saudara. Kenapa kita nggak mau belajar dari kesalahan-kesalahan ini? Jadi dalam semua fakta, Yesus dan Injil itu seharusnya dan memang sebenarnya jauh lebih hebat daripada adab dan dosa. Berarti masalahnya agen-agennya ini yang on. Bahasa biak on apa? Apa bahasa biak? Goblok. Bukan, kok bisa jawab. Bahasa biak apa? On, bodoh itu, mak. Bego bukan. Ayo orang biak, apa bahasa biak? Now? Apa kita bisa dengar? Malu kita ini dengan setan, saudara. Begitu. Kenapa sih kita nggak mau sadar dan berubah? Ayat 15 kalau mau langsung. Roma 5 ayat 15. Ayo kita belajar. Ini konsep penting sekali dalam hidup ini. Nanti ada waktu untuk kita diskusi tanya jawab. Ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Nah, stop dulu. Karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Apa kata lain karunia? Kasih karunia. Sering kita mendengar kalimat itu di Alkitab. Apa kasih karunia?
pakai bahasa hukum, gerasi. Pernah dengar kata gerasi? Itu hak siapa gerasi? Hak presiden. Untuk apa? Menyelamatkan. Untuk merubah dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Nah, saudara tahu nggak kata gerasi itu dari bahasa Yunani gratia. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Nah, Inggrisnya grace itu grace. Luar biasa bahasa hukum di Indonesia pakai bahasa Injil, grace. Ulangi ayat 15, 1, 2, 3. Tapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Nah, gerasinya Tuhan tidak sama dengan pelanggaran Adam. Apa yang buat sama? Ini dosa, maaf, gerasi membuat orang yang dihukum mati nggak jadi mati tapi hidup. Nah, tidak sama dengan pelanggaran Adam. Karena yang terima dosa itu tadinya hidup jadi ayo ulang seperti sebelumnya. Gerasi itu merubah nasib orang yang harusnya mati jadi hidup. Tapi pelanggaran Adam yang adalah dosa yang orang tadinya hidup jadi ya sudah begitu loh, susah pada jawabnya. Maka itu kalimat ini jelas, sebab kasih karunia, kasih Tuhan tidak sama dengan pelanggaran Adam. Beda sekali. Yang satu membuat orang mati jadi hidup, yang satu lagi buat orang hidup jadi mati. Lanjut. Sebab jika karena pelanggaran Nah, sebab jika karena pelanggaran siapa? Satu orang, terus semua orang telah jatuh dalam semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Terus jauh lebih besar lagi. jauh lebih besar lagi. Kalimat ini penting, ibu bapak saudara-saudara. Jauh lebih benar atau lebih besar? Lebih besar lagi. Memang jauh sekali perbedaannya. Saya ulang. Gerasi apa tadi? Ayo, gerasi itu membuat orang yang mati jadi hidup. Tapi pelanggaran Adam membuat orang hidup jadi mati. Jadi jauh perbedaannya. Jauh lebih besar lagi. Apa? Kasih karunia Nah, gerasi Tuhan yang dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Nah, stop dulu. Kita akan bongkar kata yang dilimpahkan. Apa bedanya diberi dan dilimpah? Beda atau sama? Beda. Kalau diberi ya sudah. Tapi kalau dilimpahi, suruh. Saudara baca ayat ini. Jauh lebih besar lagi karunia dan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia. Tidak cuma diberi, jadi saudara dan saya ini kelebihan gerasi. Ngerti kata kelebihan gerasi? Karena untuk membebaskan kita dari hukuman mati karena dosa cukup satu gerasi. Tapi Tuhan memberinya limpah. Nah, ini maksudnya bagi ke orang lain. Oh, Amin. Amin. maka itu ada kata celaka kamu kalau nggak bagikan geras ini ke orang-orang. Amin. Saya beri contoh suatu hari misal, entah dibiak terjadi apa, sehingga air tidak, mata air di Parang habis misalnya, sumber air habis. Ada satu keluarga ternyata sedang menimbun air galon sebanyak-banyaknya. Dia nggak tahu kalau akan ada. Tetangga-tetangga di sekitar rumahnya kehausan, anak-anak nangis kehausan. Tapi orang ini pura-pura tidak tahu di rumahnya tidak banyak.
begitu ketahuan, orang-orang ngomong tetangga. Bukan cuma pelit, bajingan pelit. Belum betul gitu, itu bajingan. Dan di dalam hukum Indonesia, orang yang menimbun hak orang banyak, apa nama hukumnya? Subversif. Menimbun, saudara. Tahu kata subversif? Pelanggaran terberat bagi rakyat melawan pemerintah. Kalau tadi cuma separatis, ini subversif. Ini kata Paulus, celakalah aku kalau aku punya air yang dibutuhkan banyak orang, aku nggak bagikan. Celaka aku ini, yang harusnya mati tapi dapat kelimpahan kasih karunia. Ada tetanggaku mau mati, aku diam saja. Celaka. Nangkep gak cara masuk Injil itu? Jadi nggak main-main. Masih belum selesai 15. Jadi ini cara saya ngajar. Saya harus menguraikan kata per kata, kalimat per kalimat. Masih ada? Yang dilimpahkannya atas semua orang. Ya, yang dilimpahkannya atas semua orang terus. Karena satu orang. Siapa itu? Yesus. Ya, salah. Kita. Mulai ayat 15. Satu orang itu, saudara berkata, saya. Ayo, siapa satu orang itu? Saya. Kita semua. Karena kita sudah punya virus Injil itu. Kita sudah terima kelimpahan grasi itu. Sudah selesai? Ayat 16. 1, 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Diulangi lagi. Grasi itu gak berimbang dengan kejahatan Anda. Memang salah. Terus? Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Wow, luar biasa, mengakibatkan pembenaran. Tolong catat kata dibenarkan atau pembenaran. Tolong catat, semuanya nulis. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu luar biasa. Kata dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Itulah cara Papa kita mengampuni kita. Tiap kali kita bertobat, maka Papa tak pernah memperhitungkan dosa-dosa yang lalu. Katakan amin. Hari ini kita mengaku cukup hari ini Papa gak nyambung-nyambung yang dulu-dulu lagi. Itu artinya pembenaran. Kalau satu orang yaitu Yesus dan kita menjadi membawa virus Injil ke dalam dunia, membawa kelimpahan grasi, maka banyak orang dibenarkan, dianggap tidak pernah berbuat salah. Semua kita hafal doa Bapa kami, bukan? Loh, hafal tidak? Awas nggak hafal. Tapi yang penting bukan hafal, melakukan tidak dulu. Jangan saya tanya. Saya persingkat ya, doa Bapa kami itu bagus. Bapa kami yang di surga. Apa sih artinya Bapa di surga? Tanya kita cuma nyebut tapi nggak ngerti. Apa artinya Bapa di surga? Bapamu di mana? Saya tanya. Di surga. Terus ngapain? Loh, yang punya surga dan alam semesta. Maka kalimat pertama, anak-anak Bapa yang tinggal di surga tidak boleh punya khawatir dan takut akan hidup ini. Amin. Maka kalau ada masih takut dan khawatir hidup ini, belajar dari burung. Hari ini belum tentu ada makanan, pagi-pagi pasti nyanyi, tidak ada burung ngomel kalau pagi. Betul lah tapi, walaupun tidak ada makanan, tetap itu luar biasa. Jadi burung-burung itu luar biasa. Terus
datang, ayo Bapak kami di surga terus di urusan apa? Maaf, apa sih arti kata di urusan apa? Hampir semua orang tua kalau anaknya pergi merantau, mau kuliah, bekerja keluar daerah, pesan yang paling penting, jaga nama baik Bapak. Betul atau salah? Nah, kita anak-anak Bapak di surga, lewat kelakuan kita, jaga nama baiknya. Jangan nama Petrus tapi di penjara, Yakobus di penjara. Maaf, nanti nggak masuk itu. Gimana? Malik namanya Lukas, Kurokor namanya Yosef. Nama Bapak nggak dikuduskan, betul? Nama Daud penjual miras, matilah orang itu. Kalimat yang ketiga, datanglah kerajaan. Di dunia cuma ada 2 kerajaan, satu apa? 2 apa? Cepat. Kerajaan setan, kerajaan surga. Maka itu kalau tidak datang kerajaan surga, ya kerajaan setan ini datang. Dan terbukti enggak? Fakta sekarang setan atau surga lebih berkuasa di dunia ini. Setan itu karena salah. Yang keempat jadilah Kehendakmu. kehendak. Seringkali kehendak kita yang jadi. Kalimat yang betul berikut, supaya bumi jadi seperti surga. Akhirnya bumi tetap seperti neraka sekarang. Karena kita gagal memindahkan surga. Kalimat berikut, berikanlah kepada kami. Nah, banyak orang pelit. Coba lihat ayatnya. Satu kali saya belajar, berikanlah kepada kami makanan kami yang apa kata secukupnya, pas. Tapi ternyata Papa tidak pernah memberi kita pas, selalu memberi kita lebih. Saya kata, kenapa minta secukupnya diberi lebih? Sama dengan kunci. Di tetangga-tetangga kita, di sekitar kita itu banyak orang tak punya Papa seperti Papa kita. Ketika Papa tahu mereka lapar, dia titip ke kita untuk dibagi. Tapi dasar kita beli makanan hari disimpan buat besok. Betul? Itu dosa. Ingat mana? Kalau ada yang malas mau simpan buat besok, jadi busuk berbulan. Maka itu saudara, orang Kristen suka nyimpan makanan buat besok dari warung dan restoran lainnya. Itu dosanya 4 kali lipat. Satu, kalau saudara simpan makanan hari ini untuk besok, berarti hari ini ada tetangga kita yang tidur dengan lapar karena jatah mereka kita ambil. 2, besok para mama-mama penjual sayur di pasar nggak laku jualannya karena saudara nggak belanja. Dosa nomor 2. Dosa nomor 3, semua makanan yang dimasak ulang itu nggak sehat. Betul tidak? Nah, dosa keempat, ya rakus itu aja sudah. Ada yang bantah kepada saya, masa mana bukti secukupnya? Jangan tersinggung. Minta secukupnya kok dikasih lebih. Tahu buktinya? Kalau saya tanya, mau tahu buktinya nggak? Ya buktinya, sekarang bunter-bunter begini. Maaf. Itu cara belajar. Lalu setelah itu, ampunilah kesalahan kami. Kita hafal mati doa Bapak kami. Kejedupan doa Bapak kami dalam surga. Tersandung jatuh Bapak kami dalam surga. Hafal semua. Jadi rata. Tapi kita nggak praktek. Ampunilah kesalahan kami. Ingat khotbah semalam luar biasa. Tidak mengampuni itu pintu pertama setan masuk, dan itu begitu. Tidak mengampuni. Mari kita baca satu ayat untuk mengampuni. 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Maka itu kita harus mengampuni. Injil itu berita pengampunan, ya atau tidak? Ya. Karena gerasi kita diampuni. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Seperti itu Injil kita beritakan kepada dunia supaya semua orang diampuni. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh
oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah ini loh, Bapa di surga mendamaikan dunia dengan dirinya lewat perantaraan Kristus. Itulah kuasa Injil. Amin. Amin. Dengan tidak, ayo baca, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Maka itu awas kalau ada murid-murid Yesus berkata, oh saya ini mengampuni, benar. Tapi saya mau tahu SMS dia tahun 2004 yang lalu. Itu artinya apa? Nah, artinya apa? Cepat. Tidak Masih menghitung yang dulu. Aku ngampuni, cuma ini kwitansi utangnya 2017 belum dibayar. Maaf, itu cara kita sering mengampuni dengan cara manusia. Tapi Bapa mengampuni tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Setelah itu dia tugaskan kita apa? Baca kalimat terakhir ayat 19. Aku ulang-ulang gimana? Dia telah mempercayakan. Dia telah, bukan akan. Apa? Mempercayakan berita pendamaian, berita Injil itu kepada kita. Apa arti kalimat telah mempercayakan? Ayo, surat pemerintah namanya SK, betul tidak? Kita orang di Papua dapat SK, bupati atau gubernur, senang tak? Senang karena bisa cari kredit di bank. SK telah mempercayakan berita pendamaian itu. Berarti tugas kita adalah memberitakan Injil pendamaian itu kepada semua orang. Oke, jadi jelas sekarang Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi apa kata menyelamatkan tadi? Apa arti kata menyelamatkan? Mengembalikan posisi manusia berdosa kepada posisi manusia pertama dijadikan yang serupa dan segambar dengan itu. Jadi celaka betul kalau kita nggak memberitakan Injil, nggak memberikan gerasi. Jangan ngomong agama, jangan, orang nggak suka. Beritakan pengampunan. Senang sekali kalau ada orang mau dengar kita berita soal diampuni, karena semua orang pasti dikejar rasa salah dalam hidupnya. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Saya nggak tahu mic-nya di mana saja. Cepat ibu bapak saudara yang mau tanya. Bapak mau tanya? Ada yang mau tanya? Ayo, satu orang, dua orang. Ada tidak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Kalau ada maju ke depan. Ada. Siapa nona? Ya, sini aja, nggak usah pak, biar supaya sampai direkam. Cukup sini, Pak Hikmah. Dekat dari sini supaya masuk. Iya, shalom. Shalom. Pagi. Aman. Iya, nama saya Mercy asal Jakarta Benaisan. Yang saya ingin tanyakan, pasti anak-anak muda juga yang bertanya. Kalau misalkan kita menjalin hubungan, misalkan pacaran, terus kalau misalkan sakit hati, terus misalkan sudah memaafkan, tapi tidak ingin untuk bisa, oke, saya maafkan, tapi tidak bisa balikan, begitu. Itu dosa atau tidak? Tidak. Justru kalau pacaran disakiti, harusnya bukan nangis, tapi pesta 7 hari 7 malam. Lo kena apa? Ayo begini. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara sekalian, saya senang sekali hari ini. Saya mau cerita sedikit. Saya selalu mengatakan bahwa dengan pengetahuan Injil, saya baca sejarah dan pengetahuan ini. Saya baca beberapa banyak buku. Bukan saya hebat, tapi saya ingin tahu. Saya
Satu, yang kedua, kami di jemaat kami karena hari tanggal 2 wakil ketua jemaat saya di mana? Kebetulan berkaitan dengan perkara ini. Ada anak sekolah, ada SD, ada SMP yang tanya begini, Bapak, wakil ketua jemaat apa ini? Wah, anak sekolah itu ditanya apa itu ini? Sesenang sekali kita tahu. Pertanyaan saya itu begini, Pak Pendeta. Kita kan belajar Injil, jadi Injil saya pikir pengamalan Injil, jadi itu jabatan emas. Baru kita kenal Tuhan Yesus. Apa perlu diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah Kristen? Jadi pengamalan Injil, cara dua ya. Kita kenal Tuhan Yesus kita belajar dalam pengamalan Injil. Di mata emas kan ya Pak? Dari orang bilang ada 2 orang motor gitu, kita kenal Tuhan Yesus. Apakah perlu kan? Kita ajarkan itu kepada mata pelajaran gitu, sekolah-sekolah Kristen. Karena saya lihat itu sepertinya banyak orang yang mengerti ini, walaupun paham dengan firman, sangat perlu didekatkan karena ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Jadi kita hargai juga para pengabar ini, karena domba sejarah ini, artinya mereka mengajar ini dengan segala macam pengorbanan dan segala macam tentang hidup berwarna warna ya pokoknya kan peta di dunia ini peta kita, peta yang terkenal orang semua, bukan rahasia lah, dunia tahu. Tapi hari ini kalau kita kenal ini kita kenal sejarah perkembangan ini. Kita kenal sejarah perkembangan ini. Apa perlu dijabarkan atau diajarkan sebagai pelajaran di sekolah Kristen? Kalau ini kita bersekolah Kristen. Sebagai suatu lokal. Jadi tidak cukup kalau gubernur kasih sekolah libur, makanya kita semua libur tanggal 5 Februari. Tapi saya ibaratnya seperti kita cuma tahu luarnya saja, kita cuma tahu wajahnya punya alamatnya saja, isinya itu tidak tahu. Jadi kalau kita akan dia tahu sejarah pengamalan ini, makanya mereka dia saja tidak tahu isinya. Terima kasih karena Bapak ini menjelaskan tentang ini dan sebenarnya firman Tuhan. Tapi mungkin mendekati juga sejarah. Oke, saya akan jawab. Terima kasih Bapak penjelasan kepada kami. Tapi akan perlukannya yang luar biasa. Iya, gara-gara peringatan Injil. Semua kantor libur, saya ini kemarin dan hari ini harusnya ngurus paspor saya karena paspor saya mati. Ingat imigrasi tutup karena hari Injil. Kan ada hubungannya sebetulnya. Betul Pak? Tolong jawab perhatian. Injil tidak bisa dipelajari di sekolah dan di gereja. Injil harus dipraktikkan di rumah lebih dulu. Amin. Mama yang selalu saling mengagumi itulah Injil. Anak-anak akan melihat Injil itu di Papua nggak bisa biaya besar untuk 5 Februari. Kemarin berapa biaya di Mansingan? 18 miliar. Untuk Mansingan kemarin 18 miliar. Saya bilang percuma mereka Injil. Kenapa percuma? Karena rakyat Papua belum merdeka dari dosa. Selama miras masih berkuasa di Papua, Injil kalah. Setuju sama? Selama perjudian masih berkuasa di Papua, Injil gak ada. Mau saya cerita. Pertama kali saya terima di Manokwari tahun 95. Langsung kami pengumuman Warai tahun 95. Itu masih kecamatan Ransi. Jaraknya cuma 135 kilo dari kota Manokwari. Tapi melihat wajah kemiskinan dan kebodohan ini. Nah, kalau ada yang pernah kemana-mana,
pakai semen itu, masuk lagi, sudah masuk ke sungai. Sebelum masa habis sungai lagi. Masa habis ke Kalimantan Barat. Kemiskinan luar biasa. Nah, daerah itu jarak ke Pulau Madura ini cuma tidak sampai 30 km. Bayangkan jaraknya tidak sampai 30 km dari pusat Injil. Injil belum memerdekakan rakyatnya sendiri, tapi tiap tahun diperingati dengan biaya media. Apa yang kita peringati? Maka itu di tahun yang ke-165 ini, mari para hamba Tuhan majelis semua pelayan Tuhan kembalikan Injil di rumah kita dulu. Ajari anak-anak kakak beradik saling mengampuni walaupun ribut. Ajari anak-anak kita kalau rumah-rumah membawa damai ke teman-teman. Udah baca ulangan nomor 7, 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? anak-anakmu. Stop dulu. Jadi ini perintah untuk siapa? Orang tua. Orang tua. Saya akan mereka. Anak-anak nggak ada yang ikut. Nah, kalau saya lagi baca ayat ini, ada anak-anak, oh iya, tunggu lagi di belakang. Anak-anak dengar ya, aku mau tanya ke kamu. Sering nggak papa mama berkata, berapa kali papa suka kamu? Kenapa kamu nggak ngerti? Nah, mulai hari ini, kalau anak-anak dengar papa mama mau begitu, bacakan ayat ini. Pak, orang berulang-ulang. Loh, ini betul. Mengajar itu nggak 2 kali 4 kali berulang-ulang. Coba lihat Tuhan Yesus. Berapa kali dia memberitahu murid-muridnya, anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap di kaki ini betul, disiksa dibunuh, tapi bangkit lagi. Mereka ini tetap lupa. Yang ngajar bukan di situ sama lupa. Apa yang ngajar model-model kita ini lupa semua. Jadi yang ngajar itu berulang-ulang. Apa-apa. Jadi ada yang katakan tadi, ingetin ya, kalau mereka marah terhubung, itu memang Al-Madrigur dan baca. Membicarakannya stop. Ini konsep apa kata lain yang dibicarakan? Diskusi. Saudara, sampai hari ini tidak ada literatur kedua yang berhubungan oleh manusia untuk diskusi dengan anak kecuali ulangan anak. Jadi 4.000 tahun, hampir 4.000 tahun yang lalu, surga sudah memberi perintah papa mama di rumah nggak cuma mengajar anak berulang-ulang, tapi ajak diskusi, ajak tukar pendapat. Gara-gara ayat ini saya belajar ini jiwa anak-anak, children psychology. Kenapa? Hasil anak-anak yang diajak diskusi papa mamanya dulu, mereka akan punya 3 hal. Di sekolah, di luar rumah, di luar tanya ini, musuh ini, ungkapkan pendapat itu. Bangga orang orang kita berani seperti itu di luar. Makanya seringkali kita istilah itu, aku didikan berani. Anak kecil tidak banyak ngomong, dengan kecil itu, itu salah. Itu jadi bodoh anak. Nomor 3, anak-anak yang jadi sisi di rumah, anak itu akan belajar apa saja. Kenapa? Supaya nanti kalau papa mama tanya sesuatu, bisa jawab. Hebat. Nah, ada 4 tempat yang Tuhan sediakan
Apabila engkau duduk di rumah, baca ayat ini. Yang pernah dengar kata homeschooling, sekolah di rumah, ini ayatnya. Gereja-gereja ini yang menggunakan kata itu, sekolah itu harus dibuat di rumah. Sekolah terbaik di rumah, guru terbaik papa mama. Amin. Amin. Maka itu menteri karena orang tua punya tanggung jawab untuk bertanya. Menteri berkata begitu, ini luar biasa. Selesai pidato itu, saya tulis di sosial media saya, baca ayat ini. Duduk di rumah adalah hak pertama orang tua mengajarkan diskusi dengan anak di rumah. Masa itu akan habis setelah anak-anak umur belasan tahun ke atas, karena mereka keluar rumah. Maka itu banyak baca cerita Perjalanan. dalam perjalanan. Bapak Ibu, guru-guru sekolah itu tidak cuma di ruang kelas, tapi di jalan. Lihat berapa tahun terakhir ada istilah sekolah alam. Ya, betul tidak? Nah, sekolah alam itu penemuan anak pendeta di kota Dresden pada abad ke-19 alam. 1800 sekian. Anak pendeta ini namanya Strobel membaca kitab Kejadian 3. Ternyata di Taman Eden itu sekolah. Maka itu kata kindergarten itu nggak boleh diterjemahkan ke bahasa apa saja. Tadi yang paten gereja Jerman. Kindergarten, kindergarten. Beri ke situ sampai minggu. Nah, setelah mau dibungkukan, yang jatuh nggak boleh dipetik, jadi buku belajar. Petik buah yang sudah masak. Jadi kindergarten itu belajar di alam dengan hidup yang baik. Jadi anak-anak kecil nggak pakai buku, tapi langsung melihat dan memegang. Alkitab yang mengajarkan. Nah, di perjalanan, siapa pernah menyadari anak-anak yang umurnya 3 tahunan itu diajak jalan ayatnya luar biasa. Apa itu? Betul, ingin apa? Ingin apa? Nah, banyak buku kokon. Karena capek ditanyai, kasih info, kasih info, terus makan jangan pada ngomong. Kasih buku. Karena itu waktunya anak belajar. Hebat. Tempat ketiga di mana? Tempat ketiga di mana?
Cerdas secara logik mengatakan anak yang jenius itu bukan pandai, anak pandai bukan jenius. Loh, anak dia menteri kita luar biasa. Mengapa menghapus ujian akhir? Karena cuma menghafal, tapi tidak punya nama. Angka-angka saja yang dia hafali. Dapat angka bagus, selesai ujian, ulangan ditanya apa tidak ada. Maka itu pandai karena kuat menghafal. Jenius karena kuat berimajinasi. Nah, menteri kita yang baru ingin anak-anak Indonesia berimajinasi untuk menjadi kreator-kreator, pencipta-pencipta, penulis-penulis yang hebat. Nah, ulangan 6 ayat 7 itulah satu ketaatan Daud dan macam-macam lagi. Mimpi waktu mereka itu Roh Kudus jadi sutradara, anak kita jadi aktor. Bisa bayangkan? Dan itu anak jenius karena otaknya, memorinya diisi kebenaran. Kalian tidak bisa. Aku lagi cari orangnya guru orang. Jam belajar anak-anak di tempat tidur, sinetron silat mereka. Ngerti mana? Itu sudah. Terus mama cepat tidur, ada satu jendela. Akhirnya anak saudara jadi drama apa sutradara film horor. Karena banyak mimpi setan sejak kecil. Ayat ini luar biasa. Firman ini luar biasa. Tempat yang tepat di mana? Waktu bangun. Waktu bangun.